Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keempat dari Asmaul Husna-Nya Allah ialah Al-Malik. Secara ringkasnya yang biasa kita dengar, Al-Malik itu ialah Maharaja. Akan tetapi ketika kita jabarkan dan kita uraikan kembali, Al-Maliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah pemilik atas tiap-tiap segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki nama Al-Malik ini ialah penguasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki nama Al-Malik ini adalah pelaku atas segala sesuatu tanpa ada batasan yang membatasinya. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan artinya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan seluruh isinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Dan kemudian dilanjutkan lagi pada ayatnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal. Nah, begitulah arti dari Al-Maliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada satupun di alam semesta ini melainkan miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada satupun di alam semesta ini melainkan di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada satupun di alam semesta ini melainkan perlakuan dari perlakuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada batasannya dan mutlak. Semua itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la radda li hukmih, tidak ada yang bisa menolaknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai kekuasaan di dunia dan di akhirat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaannya kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut kekuasaan dari siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa memuliakan siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa menghinakan siapapun yang Allah kehendaki. Karena di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala segala kebajikan. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Fata'alallahul malikul haq. Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah raja yang sebenarnya. Nah, apabila kita selaraskan dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila seorang makhluknya Allah ini, dan bagaimanapun seseorang makhluk itu menjadi kuasa atau berkuasa atau raja, suatu saat kekuasaannya itu akan berakhir. Di dalam Al-Quran Al-Karim dan sabda-sabda Rasulullah SAW yang mendorong kita agar menjadi orang yang dekat dengan Al-Maliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan bahkan di dalam Al-Quran itu dan sabda-sabda Rasulullah SAW itu intinya ialah menyuruh kita agar dekat dengan Al-Maliknya Allah. Subhanallah. Karena keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat itu diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Maliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, ketika kita jauh dengan Al-Maliknya Allah ini, kita akan sengsara dunia dan akhirat. Dan kalau kita tidak mau dekat dengan Al-Maliknya Allah ini, maka hidup kita akan susah dunia dan akhirat. Karena di hadis-hadis di kalam para aulia dan ulama, seluruh ulama sepakat, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong kita, mengajak kita agar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dekat dengan Al-Maliknya Allah ini. Maka bisa kita bayangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika orang yang hidup dekat orang-orang penguasa, ataupun orang yang mempunyai pangkat, ataupun orang yang sedang memerintah, ataupun sultan ataupun perdana menteri, bagaimana senangnya hidup mereka, bagaimana nyamannya hidup mereka, bagaimana enaknya hidup mereka yang dekat dengan
penguasa atau makhluknya Allah ini. Nah, maka bisa kita berikan contoh sedikit. Orang yang pangkatnya rendah, bila dekat dengan raja kecil ini, maka pangkatnya akan cepat naik, lekas naik pangkatnya. Dan orang yang punya usaha, bila disayang oleh raja kecil ini, lancar usahanya. Dan orang yang menjadi pedagang, bila kenal dengan raja kecil ini, penguasa kecil ini, lancar usahanya. Nah, padahal raja kecil ini, penguasa kecil ini punya banyak keterbatasan, akan tetapi sudah begitu nyaman orang yang berada di dekatnya. Apalagi kalau kita bayangkan ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Maha Raja yang sebenar-benar Raja. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Yunus, surah ke-10, juzuk 11 ayat 62 di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu, kekasih-kekasihnya Allah itu, atau orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hatinya. Dan kemudian dilanjutkan dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim. Apa kata Rasul? Sesungguhnya wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang saleh lagi beriman. Dan artinya ialah dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir, artinya adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama makhluk. Dan ditafsirkan lagi dalam tafsir Al-Wajiz, ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Wahab Al-Zuhaili, pakar dalam fikih dan tafsir. Apa kata beliau? Wali-wali Allah, kekasih-kekasihnya Allah atau orang-orang yang dekat dengan Allah itu ialah taat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satu pun terlintas di dalam hatinya berbuat yang tidak baik kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka gambarannya ialah ada pada Rasul kita, Nabi kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, surah ke-33, juzuk 21 ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakkarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik kepada kita, kepada orang-orang yang mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya kepada Allah, percaya kepada datangnya hari kiamat, dan ia banyak beristighfar, ia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekasihnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada diri kita. Masya Allah. Dan kadang bisa kita bayangkan, kita saksikan kenapa kita pada umumnya hanya senang hati, cenderung ingin dekat, kepengen kepada raja-raja kecil, makhluknya Allah ini yang sangat terbatas kemampuannya, dan tidak punya minat ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya nama Al-Malik ini, yang Maha Raja ini. Kenapa sebabnya? Apa sebabnya? Sebabnya ialah hanya satu. Ya azizi uqulihim lidha'afi uqulihim. Lemahnya akal kita, lemahnya pengetahuan kita tentang agama, dan kita menghiraukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.